Bingung cara daftar akun di lembaga jurnal? Coba tutorial ini yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herawati. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendaftar akun pada lembaga jurnal. Nah, ini penting ya, khususnya bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian atau yang berperan sebagai mahasiswa. Nah, sebelum mendaftar di akun jurnal, maka ya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu siapkan artikel jurnal yang akan kita submit atau kita kirimkan ke jurnal yang kita tuju. Kemudian yang kedua, cari jurnal yang sesuai, tentunya yang sesuai dengan artikel yang kita tulis ya. Umpamanya artikel yang kita tulis adalah tentang pendidikan agama Islam, maka carilah jurnal yang skop dan pembahasannya tentang pendidikan agama Islam. Jangan kemudian kita punya artikel tentang pendidikan agama Islam, tapi kita justru memasukkannya ke jurnal yang skop dan pembahasannya itu tentang astronomi, kan nggak nyambung ya. Nah, jadi harus sesuai jurnalnya. Kemudian yang ketiga, ikuti gaya selingkung jurnal. Apa itu gaya selingkung jurnal? Gaya selingkung jurnal adalah semacam panduan gitu ya, panduan tata penulisan dan menjadi ciri khas bagi sebuah jurnal. Nah, gaya selingkung jurnal ini ada di dalam template jurnal. Nah, jadi setiap jurnal itu punya template jurnal tersendiri. Nah, sehingga artikel yang akan kita masukkan ke dalam jurnal tersebut harus sesuai dengan template jurnal yang akan kita submit artikel kita ke dalamnya. Bagaimana cara mencari jurnal yang sesuai dengan tema dari artikel yang kita tulis? Nah, bisa dengan menggunakan Google Scholar ya, bisa juga dengan menggunakan Sinta. Sinta adalah semacam perpustakaan online ya, milik Kemdikbud yang berisi jurnal-jurnal dari berbagai provinsi di Indonesia, dan Sinta ini memberikan perankingan kepada jurnal-jurnal tersebut. Jadi ada perankingan jurnal dari posisi 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin kecil angkanya, maka semakin baik reputasinya. Jadi kalau kita mau memilih ya, saya mau masukkan jurnal ke Sinta 4 lah gitu. Bisa ya. Coba kita cari saja Sinta Kemdikbud. Sinta, klik Sinta. Nah, di sini akan terlihat seperti ini. Kemudian source. Source, kita mau cari jurnal, maka yang kita klik adalah jurnal. Nah, lalu kita mau cari jurnal yang bereputasi apa? Apakah terindeks Sinta 4, 3, 2, 1? Mau pilih yang mana? Boleh, terserah ya. Nah, umpamanya kita cari jurnal yang bersinta 6 ya, terindeks Sinta 6. Nah, kemudian checklist yang Sinta 6 ini filter jurnal. Nah, maka akan muncul berbagai macam jurnal-jurnal yang berindeks Sinta 6 nih ya, Sinta 6, semuanya Sinta 6 sampai ke bawah. Nah, ini masih semua jurnal yang bersinta 6. Kita akan mencari lebih spesifik lagi ya. Apa jurnal yang mau kita cari tentang apa? Umpamanya tentang pendidikan agama Islam. Ya, kita cari jurnal tentang pendidikan agama Islam yang indeksnya 6. Nah, maka akan bermunculan berbagai jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 6 dan sesuai dengan artikel yang kita buat. Nah, bagaimana cara membukanya? Ini ada websitenya. Ini ya, ada websitenya. Silakan dibuka. Kita pilih satu. Nah, ini dia. Nah, tinggal register saja ya. Kita coba dengan menggunakan Google Scholar.
ketik Google Scholar ya, Google Scholar yang ini. Nah, ini kemudian klik yang paling atas ya. Nah, di sini silakan diketik tema atau kata kunci dari artikel yang kita tulis. Contohnya tujuan pendidikan Islam umpamanya. Nah, maka akan muncul banyak sekali artikel-artikel yang telah dipublish oleh jurnal-jurnal. Nah, mana jurnalnya? Jurnalnya itu ini yang ada di bawah tulisan judul artikelnya ini. Tapi harus diperhatikan apakah dia termasuk buku atau jurnal. Kalau dia buku, maka di sini ada tulisannya books gitu ya. Nah, tapi kalau jurnal, maka dia ada tulisannya e-jurnal, pokoknya seperti ini, e-jurnal ya. Ini juga e-jurnal. Nah, coba kita buka yang ini. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah terbuka. Nah, ini adalah salah satu jurnal yang sesuai dengan tema pembahasan dari artikel kita tadi, yaitu tentang tujuan pendidikan Islam ya. Ini namanya Jurnal Al-Tazkiyah, Jurnal Pendidikan Islam. Nah, inilah tampilan depan dari Jurnal Al-Tazkiyah. Nah, ini dia. Baik. Di sini nanti kadang ada ya jurnal itu untuk register, untuk mendaftar, ada di sini menunya. Ya, kalau saya perhatikan di Al-Tazkiyah ini menunya ada di bawah. Nah, ini dia ya, menu-menu home, about, login gitu ya. Ada di bawah. Ini. Saya tunjukkan dulu contoh jurnal yang lain, tampilan depannya, bagian depannya. Ya, tunggu ya. Nah, ini. Kalau yang ini registernya justru di samping kanan, sudut kanan atas. Nih. Register sama loginnya ada di sudut kanan atas. Ada juga yang lain di sini semuanya. Registernya juga di sini di bawah judul jurnalnya itu. Jadi tergantung yang pengelola jurnalnya ya, teman-teman ya. Baik, saya akan coba mendaftar di jurnal yang ini tadi, Al-Tazkiyah ya. Bagaimana caranya? Ya, silakan klik di sini, register. Ya, klik di register. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya. Kita diajak untuk mengisi ini, kotak-kotak ini ya. Ada yang bertanda bintang, ada yang tidak. Ada yang tidak. Yang pasti kalau yang bertanda bintang maka dia wajib diisi. Nah, oke, username saya buat Herawati 123 sesuai dengan nama saya. Kemudian isi passwordnya. Oh iya, pengelola sandi sudah membuat ininya ya, sandinya. Iya, saya akan pilih sandi Anda sendiri ya. Nah, jadi saya buat sandi sendiri. Oh iya, teman-teman juga boleh membuat sandi yang mudah diingat. Ya, kemudian di repeat passwordnya ditulis kembali di kotak ini sesuai dengan yang di atas tadi ya. Kemudian validation, please enter the letters. Nah, ini silakan tulis kembali salin kotak tulisan atau huruf-huruf dan angka-angka yang ada di kotak hitam. 4 Z 2 T C. Oke. First name, nama saya Herawati, maka saya akan buat Herawati. Middle name, saya tidak punya nama tengah. Nama saya hanya Herawati. Maka saya akan buat Herawati di last name-nya. Karena nama saya cuma satu kata. Oke, bagaimana kalau 3 kata? Ya, bisa diisi 3-3-nya. Umpamanya Muhammad Syaddur Rihal. Maka ditulis first name-nya Muhammad, middle name-nya Syaddur, last name-nya Rihal. Nah, kalau 2 kata bagaimana? Nah, kalau 2 kata itu lebih ke first name dan last name-nya. Umpamanya namanya Sabitah Imtisal umpamanya ya. Maka first name-nya Sabitah, middle name-nya kosongkan, last name-nya Imtisal.
Inisialnya buat saja HH karena nama saya Herawati gitu ya. Gendernya female, affiliationnya silakan boleh teman-teman kosongkan boleh, atau nama kampus kita juga boleh. Win Syekh Ali Hasan Ahmad dari ya, kemudian signaturenya boleh di skip. Email, nah silakan buat emailnya, kemudian konfirmasi emailnya. Sekali lagi Orchid ID kalau ada boleh disertakan ya, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Demikian juga dengan URL, phone, fax-nya juga, mail address-nya juga boleh diisi sesuai dengan alamat teman-teman ya. Lanjutnya country tentu Indonesia tanah air beta, karena ini dia. Baik, lanjut. Bio statement ini boleh diisi boleh tidak. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada konfirmasi. Kalau kita centang ini maka akan ada email yang masuk ke email kita yang mengatakan bahwasanya kita mendaftar di jurnal yang ini, itulah intinya ya. Kemudian bahasa, kita gunakan saja bahasa Indonesia. Register as, kita mendaftar sebagai apa? Kalau kita hanya mencek list reader, maka kita tidak bisa mensubmit jurnal ke artikel ke jurnal ini. Kita hanya bisa menjadi pembaca. Maka karena kita posisinya sebagai penulis yang mau memasukkan artikel ke jurnal ini, maka kita checklist juga author. Oke, baik, kalau sudah lengkap semua yang diperlukan ya. Nah, kita cek lagi. Kita tinggal klik register. Bismillah. Apakah agak lola ya? Kita tunggu sebentar, mudah-mudahan bisa. Oke, ini klik aja, jangan pernah. Kita scroll ke bawah. Sukseskah dia? Ya, kalau sukses registernya maka akan muncul seperti ini. Akun ya. So, my journal. Nah, ini jurnal kita belum ada. Kita klik aja ya. Belum ada karena kita belum mensubmit satupun jurnal ke sini. Kalau kita mau mengedit profile bisa dari sini ya, atau menukar password boleh. Kalau mau keluar maka kita keluarnya dari sini. Bisa ya teman-teman ya. Baik, kita coba untuk login. Kita keluar dulu. Nah, kita login ke ini, ke jurnal Raden Intan ini dengan menggunakan username tadi yang kita sudah daftarkan ya, dan passwordnya. Jadi jangan lupa username dan password kita. Iya, login. Nah, itu dia sudah. Nah, demikian ya teman-teman cara mendaftar ke jurnal online. Insya Allah pada kesempatan mendatang saya akan menjelaskan juga tentang bagaimana cara mensubmit atau mengirimkan artikel ke jurnal yang sudah kita daftar tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.